Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Jana Veronica dengan NPM 225061037 dari kelas PSDIA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artistik LED yang dapat diremote menggunakan Blink, baik di website Blink ataupun di aplikasinya si Blink. Pertama, di sini saya akan menunjukkan alatnya terlebih dahulu. Nah, untuk rangkaiannya itu kurang lebih seperti ini. Oke, saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang dibutuhkan. Jadi di sini kita membutuhkan satu buah papan project board, lalu terdapat 6 buah kabel jumper dengan tipe male female yang saya pakai di sini. Lalu terdapat 5 buah lampu LED dengan warna yang berbeda-beda. Di sini saya memakai warna biru, warna merah, warna putih, hijau, dan juga warna kuning. Lalu terdapat satu buah Note MCU dan juga terdapat satu buah kabel USB. Lalu saya akan menjelaskan mengenai rangkaiannya. Yang pertama, untuk LED-nya itu pada kaki negatif LED ini akan saya masukkan ke bagian project board yang mengaliri arus negatif. Bisa dilihat di sini. Ini dia mengaliri arus negatif. Aduh, nggak kelihatan. Nah, ini. Semua kaki LED yang dia beraliran negatif akan saya masukkan ke project board di bagian project board yang mengaliri arus negatif. Lalu untuk yang LED bagian positif atau mengaliri arus positif itu akan saya sambungkan ke Note MCU menggunakan kabel jumper. Di Note MCU-nya ini akan terhubung ke pin D1 hingga pin D5. Ini pinnya di sini dan ini seperti warna biru ini tersambung ke pin D1, merah pin D2, putih pin D3, hijau pin D4, dan kuning pin D5. Lalu untuk arus negatif yang terdapat di project board ini akan saya sambungkan ke Note MCU pada pin ground. Pin ground yang ini. Aduh, nggak kelihatan. Yang ini. Yang kabelnya warna abu-abu. Sudah, lalu nanti dari Note MCU ini akan kita sambungkan ke laptop yang sudah disetting dengan codingan yang akan dipakai menggunakan kabel USB. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan yang dibutuhkan di Arduino-nya. Pertama, kita harus pastikan dulu bahwa kita sudah memasang library yang akan digunakan, yaitu yang kita butuhkan adalah library ESP8266 dan juga library Blink. Nah, ini untuk library Blink-nya itu saya memakai yang dari Volodymyr dan juga untuk yang ES8266 ini juga saya udah pasang. Lalu kita pakai boardnya itu yang Note MCU 1.0 ESP12E modul. Oke, kita lanjut ke codingannya. Jadi di sini baris 2 dan hingga 4 ini terdapat define atau definisi dari template Blink, di mana di sini terdapat ID-nya, lalu terdapat name, dan juga ada token autentikasi, di mana ini semua didapatkan dari si Blink-nya ini. Lalu terdapat library yang akan kita gunakan. Yang sudah saya jelaskan tadi, library yang kita gunakan adalah ESP8266 dan juga library Blink. Lalu di sini terdapat credential Wi-Fi dan juga ada passwordnya, di mana ini itu kita gunakan untuk menyimpan token autentikasi Blink serta nama dan kalasan di jaringan Wi-Fi-nya untuk menghubungkan si Note MCU kita itu ke jaringan internet. Lalu di sini terdapat inisialisasi timer Blink, di mana ini tuh membuat objek timernya
timer untuk mengelola tugas yang akan dijalankan secara berkala. Lalu di sini tuh ada fungsi blink right v0 akan dipanggil setiap kali nilai virtual pin 0-nya itu berubah. Nah, nilai ini dikonversi menjadi integer dan digunakan untuk mengatur pin digital D1 yang terhubung ke lampu 1. Begitu juga untuk blink right V1, blink right V2 hingga blink right V4. Lalu di sini itu ada fungsi koneksi blink cloud, di mana ini tuh dijalankan saat perangkatnya itu terhubung ke server blink. Nah, untuk mengatur properti seperti tombol, terus itu ada gambar ataupun URL. Lalu di sini ada void setup atau fungsi setup, di mana ini tuh merupakan inisialisasi komunikasi serial untuk debugging, menghubungkan node MCU-nya itu ke blink dan mengatur pin digitalnya itu sebagai output untuk lampu. Jadi di sini D1 akan menjadi output, D2 output, D3 hingga D5 itu output. Lalu terdapat void loop, di mana ini merupakan fungsi loop atau fungsi utama yang berjalan secara terus-menerus untuk memastikan blink dan timer tetap beroperasi tanpa menggunakan delay. Pertama itu saya harus buat akun dulu jika saya ingin mengakses Blink. Di sini saya sudah masuk ke dashboard-nya dan di sini saya sudah masuk ke device, di mana untuk project kali ini saya sudah membuat satu device yaitu namanya project 1 yang akan saya gunakan untuk project artistic LED ini. Cara untuk membuat device-nya seperti device yang ini project 1 itu dengan mengklik new device, lalu pencet yang from template, lalu choose template, ini saya pilih yang IoT, lalu device name-nya itu bisa kita ubah sesuai yang kita mau, misalkan namanya lampu rem 2, langsung kita create, sudah jadi. Nah, ini untuk klaim 2 yang baru saja sudah di uh, yang baru saja kita tambahkan. Tapi saya tidak akan menggunakan yang lem 2 ini karena saya sudah menggunakan membuat Blink-nya itu, data stream-nya itu sudah ada di project 1. Jadi kita akan menggunakan yang device project 1. Nah, di sini kita sebelum itu kita harus memilih data stream-nya dulu. Kita pencet edit dashboard. Lalu di sini ada data stream, kita klik data stream. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini kita bisa pemilih mau berapa lampu yang akan kita gunakan. Dan karena saya hanya memakai 5 lampu, jadi saya di sini memakai LED-nya itu sebanyak 5 dan pin-nya itu dari V0 hingga V4. Kalau sudah, pencet yang save dan apply. Sudah seperti ini. Lalu pencet edit lagi, di mana saya di sini menggunakan tombol switch untuk saya menggunakan tombol switch untuk mengatur on-off dari lampu atau meremote lampu LED-nya. Di sini, switch-nya ini saya tarik seperti ini. Nah, seperti ini. Karena di sini saya hanya memakai 5 lampu, jadi saya sudah mengatur sebanyak 5 tombol switch dengan yang sudah terhubung ke lampu yang berbeda. Di sini ada V0, V1 ini berarti lampu 1, V1 berarti lampu 2, hingga V4 yang berarti terhubung ke lampu 5. Lalu, di sini kita bisa edit, atau di sini dia ada lampu 1, di mana data stream-nya itu LED V0, lalu di sini itu lampu 1 itu artinya hidup kalau dia on, dan off itu berarti lampu 1 mati. Kalau udah, kita mencet save. Tapi karena sudah di-save, saya cancel aja. Begitu pula untuk yang tombol switch di V1, V2, V3, hingga V4. Jika sudah semuanya, kita save and apply. Baik, jadi saya akan memulai untuk mendemokan bagaimana saya meremote LED-nya menggunakan Blink yang sudah saya buat. Jadi, di sini saya akan langsung ke Arduino-nya.
First of all, saya harus mencolokkan Oke. Di sini langsung saya upload. Kita upload, di-compile dulu. Nah, kita tunggu sampai ini writing at sampai dia 100%. Saya sukses. Nah, di sini uploadingnya sudah selesai. Kita lanjut ke blinknya. Nah, di sini saya sudah pencet live. Dan kita coba misalkan lampu 1, dia hidup. Lampu 2, dia hidup. Coba kita matikan lampu 1. Lampu 2 ini tetap hidup. Lampu 3, tetap hidup. Lampu 2, tidak hidup. Lampu 3 coba kita matikan. Lampu 4, hidup walaupun dia agak redup. Lampu 3 itu dia agak redup, jadi mohon maaf Pak apabila sama-sama terlihatnya. Mati lampu 4-nya, dan untuk lampu 5 dia hidup. Dan jika kita hidupkan semua mulai dari lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4, dan lampu 5, semua lampu. Baik, di sini saya sudah ada di aplikasi. Oke, di sini saya akan melakukan remote melalui HP menggunakan aplikasi Blink IoT. Nah, di sini aplikasinya. Di sini ada 2 device, yaitu ada LAMP 2 dan juga ada project 1. Kita gunakan project 1 sesuai yang tadi saya sudah buat di laptop. Nah, di sini itu terdapat 5 buah button, di mana masing-masing button ini terhubung ke LED yang berbeda-beda. Jadi untuk button yang pertama itu dia terhubung ke LED 1, lalu button kedua dia terhubung ke LED 2, button ketiga itu terhubung ke LED 3, button keempat terhubung ke LED 4, dan button terakhir terhubung ke LED 5. Lalu untuk menambahkan buttonnya ini tuh kita pencet tanda seperti obeng ini yang ada warna hijaunya ini. Dan di sini, nah di sini bisa dilihat ya, untuk button yang pertama itu dia di V0 yang mana dia terhubung dengan lampu 1. Begitu pula untuk V1, V2, V3, V4 itu hingga V4 itu berarti dia terhubung ke lampu LED yang kelima. Nah, cara menambahkan button itu kita pencet tanda tambah yang ada di bawah ini. Nah, di sini tuh ada banyak banget widget yang bisa kita pakai, tapi di sini saya menggunakan yang button ini. Nah, yang ini. Dan untuk men-settingnya itu kita pencet aja. Nah, di sini itu dia data streamnya kita sesuaikan dengan yang sudah ada di Blink yang tersambung. Kita sesuaikan dengan yang di website Blink tadi. Di mana di sini untuk button yang pertama itu saya sambungkan LED-nya itu dia LED 1 ke V0. Seperti itu. Begitu juga untuk yang V0 sama. Kita samakan data streamnya dengan yang sudah ada di website laptop atau laptop. Ini dan ini. Oke, jika udah, untuk yang 1 dia hidup. Untuk yang 2 dia hidup. Lalu untuk yang ketiga dia hidup. Lalu untuk yang LED 4 dia hidup juga walaupun agak redup. Untuk yang terakhir LED 5 dia hidup juga. Dan kecepatan responsi antara LED ini menyala dengan kita memencet tombol button itu sesuai dengan jaringan
yang sedang kita gunakan seberapa lancar jaringannya. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.